Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi di dalam Python. Oke, apa itu fungsi ya? Fungsi ini adalah fitur di dalam Python ya, atau di dalam bahasa pemrograman, tidak hanya Python tentunya, yang bisa kita gunakan untuk mengeksekusi kode program kita berulang kali saat kita panggil. Nah, bayangkan kita mempunyai sebuah kode program yang kode itu dipanggil di beberapa tempat secara berulang kali. Tentunya itu sangat merepotkan karena kita harus mengcopy paste kode tersebut satu-satu. Dan bayangkan jika ada perubahan di salah satu kode, kita harus merubahnya satu persatu di semua tempat. Nah, dengan fungsi ini kita hanya perlu menuliskan satu kali kode, kemudian kita panggil nama fungsinya saat dibutuhkan. Oke, kita akan bikin satu kasus sederhana ya di sini. Kita akan print sebuah teks, yaitu salam ya. Selamat pagi seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan 3 kali selamat pagi, kemudian selamat sore, dan kemudian selamat malam. Nah, seperti ini. Kita tampilkan di konsol yaitu Python 3 fungsi.py. Nah, seperti ini. Nah, bayangkan, kita ingin menampilkan atau mengeksekusi blok kode ini berulang kali ya, seperti ini. Kita lihat. Nah, dia akan tampil ya. Tapi ini sungguh merepotkan. Kenapa? Karena setiap kali ada perubahan di kode awalnya, kita harus merubah seluruh kodenya. Gitu ya. Seperti ini contohnya, selamat pagi 1, selamat sore 1, kemudian selamat malam 1. Kita harus merubah seluruh kode yang kita pastekan atau kita kopikan gitu. Nah, dengan fungsi ini ya, kita tidak perlu lagi melakukan hal seperti ini. Kita hanya perlu menuliskan nama fungsinya atau mendefinisikan fungsi. Nah, untuk mendefinisikan fungsi ya, ada satu keyword penting yaitu namanya def. Def ini digunakan untuk membuat fungsi yang kemudian diikuti dengan nama fungsinya apa gitu. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan membuat fungsi dengan nama yaitu salam gitu ya. Fungsinya namanya salam. Ya, seperti ini diikuti dengan kurung buka, kemudian kurung tutup seperti ini. Sama seperti while dan juga for, kita juga akan memisahkannya dengan tanda titik 2 ini sebagai bloknya gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan si print ini ke dalam blok si fungsinya. Seperti ini. Ya, kita rapikan dengan indentasi ya, seperti ini. Nah, kemudian kita jalankan di dalam konsol. Ya. Nah, dia tidak akan menampilkan apapun. Kenapa? Karena fungsi ini masih terisolasi dari si fungsinya gitu ya. Kode ini masih terisolasi dari fungsinya. Belum kita panggil. Untuk menampilkannya, kita harus memanggil nama fungsinya di tempat yang ingin kita panggil gitu ya. Contoh, kita akan memanggil nama fungsi salam di bawah fungsinya gitu ya. Seperti ini. Nah, kita tampilkan. Nah, dia akan menampilkan kode yang ada di dalam blok fungsinya. Ya, seperti itu. Sangat mudah membuat fungsi di Python. Nah, seperti sebelumnya, kita ingin menampilkan si salam ini sebanyak 3 kali. Gimana caranya? Kita akan mengkopikannya sebanyak 3 kali seperti ini. Ya, kita lihat. Nah, dia akan menampilkan sama seperti cara yang kita lakukan sebelumnya. Ya, cuman ini jauh lebih simpel. Kita hanya perlu memanggilkan namanya gitu ya. Dan semuanya akan dieksekusi sebanyak dari pemanggilan fungsi yang kita lakukan. Nah, oke, untuk contoh kasus yang lain ya, kita akan membuat beberapa fungsi ya, def, kemudian kita akan buat salam underscore sore ya, seperti ini. Ya, untuk penamaannya di Python ini sebaiknya kita menggunakan underscore seperti ini ya. Ini jauh lebih baik ketimbang kita menggabungkannya seperti ini. Ya, cuman ini best practice aja di Python ya. Sebenarnya tidak ada larangan kita membuat nama seperti apapun, cuman alangkah baiknya kita membuat namanya seperti ini. Salam underscore sore. Nah, kemudian seperti ini, kemudian kita copy si selamat sore ini ya ke dalam blok si fungsi sore ini. Nah, kemudian kita ingin membuat 2 fungsi di sini. Kita buat di bawahnya yaitu selamat malam ya, seperti ini. Selamat malam. Nah, kita ingin memanggil si fungsi selamat sore ini di dalam fungsi selamat malam. Ya, gimana caranya?
kita sama seperti sebelumnya ya, cuman bedanya ini di luar pemanggilannya, ini dipanggil di fungsi yang lain. Tapi intinya sama aja gitu ya, selamat sore, seperti ini. Nah, untuk menampilkan seluruh kodenya ya, seluruh teksnya, kita hanya perlu memanggil si fungsi selamat malam ini di bawahnya ya, seperti ini. Nah, kita tampilkan, kita clear dulu. Nah, dia akan menampilkan selamat sore, selamat malam. Ya, karena fungsi selamat sore sudah dipanggil di fungsi selamat malam, maka ini masih udah jadi satu kesatuan dari eksekusi programnya gitu ya. Oke, cukup mudah membuat fungsi di Python. Nah, sekarang ya, apa kegunaan dari si kurung kurawal buka ini? Sorry, maksudnya kurung buka, kurung tutup ini. Ya, ini dipakai untuk mengirimkan argumen atau parameter dari sebuah fungsi. Ya, gimana caranya? Nah, di sini kita akan buat satu fungsi yaitu def salam ya, seperti sebelumnya. Kemudian diikuti dengan titik 2, kemudian kita print ya seperti ini. Selamat. Nah, namun bedanya kita ingin ucapan selamat ini dilakukan secara dinamis gitu ya. Dimana kita ingin menginputkan sebuah parameter di dalam si fungsi salam ini. Ya, kita lakukan di dalam kurung buka, kurung tutup ini. Kita masukkan di sini namanya gitu ya, namanya salam seperti ini. Oh sorry, atau jangan salam ya, kita beri nama yaitu waktu ya, seperti ini. Waktu ini sebagai parameternya nanti akan kita kirimkan saat fungsi ini dipanggil. Kita panggil si waktunya ya, seperti ini ke dalam si printnya. Nah, kemudian kita panggil fungsi salam ini di bawahnya ya. Kita panggil fungsinya dan kita masukkan si argumennya atau parameternya, yaitu sore contohnya. Ya, seperti ini. Nah, kita tampilkan di konsol. Nah, dia akan menampilkan selamat sore ya. Nah, cuman ini lebih dinamis ya. Kita bisa merubah-rubah nilainya gitu saat dipanggil nama fungsinya. Kita panggil 3 kali, selamat sore, selamat pagi, kemudian kita ganti lagi ini selamat malam. Ya, seperti ini. Ya, ini jauh lebih dinamis gitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.